Lahir dari pasangan Cornelis dan Fredrika 38 tahun silam, Caroline memulai pengabdiannya kepada masyarakat sebagai seorang dokter di Puskesmas Mandor, Kabupaten Landak. Ibu dua anak ini kemudian memutuskan untuk menjajali dunia politik pada tahun 2009. Caroline menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia maju di Dapil Kalimantan Barat yang meliputi seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Pada pemilu 2009 itu, Caroline meraih 222.021 suara dengan menduduki peringkat ketiga terbanyak nasional dan kemudian ditempatkan di Komisi 9 yang membidangi kependudukan, kesehatan, serta tenaga kerja dan transmigrasi. Selain menjadi anggota DPR RI, dia juga menjabat sebagai anggota MPR RI. Kemudian pada pemilu legislatif 2014, Caroline kembali maju sebagai bacalek dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Kalbar. Dalam pemilu 2014 itu, Carol sapaan akrabnya meraih 397.481 suara sah yang menempatkan dia di peringkat pertama sebagai caleg dengan raihan suara terbanyak se-Indonesia. Meski belum menyelesaikan jabatannya sebagai anggota DPR, Caroline merasa terpanggil untuk membangun kampung halamannya. Ia pun memutuskan untuk maju pada Pilkada Landak tahun 2017, di mana ia merupakan calon tunggal. Total Caroline memperoleh 226.378 suara atau sebanyak 96,62%, sementara sisanya memilih kotak kosong. Semasa menjabat sebagai bupati, cukup banyak terobosan pembangunan yang ia lakukan, di mana beberapa terobosan tersebut menghasilkan sejumlah penghargaan baik dari Pemprov Kalbar maupun dari pemerintah pusat. Dalam kepemimpinannya, Kabupaten Landak juga telah melakukan realisasi dan capaian pembangunan di tahun 2019, seperti IPM tercapai 65,96, TPT 2,75, kemiskinan 11,47, IDM 3, dan pertumbuhan ekonomi 5,01. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Caroline juga membuat berbagai kebijakan yang cepat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Landak. Salah satunya adalah dengan cepat menetapkan masyarakat yang masuk ke Landak sebagai orang dalam pengawasan atau OPD. Sehingga dalam waktu 3 minggu tercatat sebanyak 5.987 orang masyarakat Landak yang masuk dalam ODP. Hal tersebut menjadi langkah cepat yang dilakukan Caroline untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakatnya. Dengan banyaknya ODP, maka Pemkab Landak segera mengetahui siapa saja yang baru datang dari luar dan masuk ke kabupaten itu, agar masyarakat yang baru datang bisa melakukan karantina mandiri. Selain melakukan pengawasan ketat pada masyarakat yang masuk, pihaknya juga gencar mengajak kepolisian dan TNI untuk melakukan penyemprotan disinfektan di tempat fasilitas umum dan menggencarkan gerakan cuci tangan pakai sabun kepada masyarakat. Selain itu, Pemkab Landak bersama Kejaksaan Negeri Landak juga melakukan MOU dan kesepakatan bersama tentang fasilitas pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam penanganan COVID-19 untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran. Sebagai Bupati, Caroline juga mengintensifkan semua posko penanganan dan penanggulangan COVID-19 yang ada di kabupaten itu. Bahkan dirinya juga menggandeng lembaga adat atau Majelis Adat Dayak Nasional Landak untuk menerapkan hukum adat bagi ODP yang tidak mau melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tidak sampai di situ, Kabupaten Landak juga menjadi kabupaten tercepat di Kalbar dalam melakukan perubahan APBD untuk penanganan COVID-19, di mana dari hasil pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan dana lainnya, Pemkab Landak bisa menyisihkan 46 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Dengan langkah tersebut, terbukti Kabupaten Landak mampu meminimalisir angka pasien dalam pengawasan atau PDP, di mana sampai hari ini jumlah PDP di Landak hanya 1 orang dan 17 orang tanpa gejala atau OTG berdasarkan pemeriksaan rapid test. Sedangkan jumlah ODP dari 5.987 kini menjadi 3.731 orang masih dalam pengawasan dan tinggal 2.256 orang yang masih dalam pengawasan. Untuk membantu para pelaku usaha melewati kesulitan masa pandemi COVID-19, Caroline yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Katolik Indonesia 2 periode ini memberikan keringanan bagi pelaku usaha dengan membebaskan pajak pendapatan bagi restoran, rumah makan, kafe, dan hotel yang ada di kabupaten itu. Selamat Hari Kartini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Landak, terutama para perempuan, tenaga medis yang hari ini masih berada di lapangan untuk
berjuang melawan COVID-19. Semoga pemikiran Kartini yang luar biasa, cara pandangnya, perspektifnya terhadap peran perempuan bisa sungguh-sungguh menjadi inspirasi dan sumber kekuatan dalam menghadapi COVID-19 ini bersama-sama dengan masyarakat Indonesia. Di momen Hari Kartini tahun 2020 ini, Bupati Landak berharap teladan dari RA Kartini dapat menjadi inspirasi dan motivasi masyarakat, terutama para tenaga medis perempuan yang saat ini berjuang menghadapi COVID-19. Ia pun mengucapkan selamat Hari Kartini untuk masyarakat Kabupaten Landak, terutama para perempuan tenaga medis yang hari ini masih berada di lapangan untuk berjuang melawan COVID-19. Dirinya mengajak masyarakat bersama-sama mendukung dan memberikan motivasi kepada para tenaga medis sebagai garda terdepan menangani COVID-19. Sekali lagi, tetap di rumah agar tenaga medis kita bisa melayani Anda dengan maksimal. Para tenaga medis tetap berjuang, semangat, dan berpikir positif, yakin kita mampu melalui semuanya. Dari Kabupaten Landak, Deki memberitakan.